Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Kembali bertemu dengan saya, Suendra Jalimun. Kembali kita akan membahas kebenaran firman Allah. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah kasih, kemurahan, kelimpahan yang Kau berikan kepada kami. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, di mana Engkau senantiasa peliharakan kami. Ya, saat ini Engkau juga tetap memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Hari ini Tuhan kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, berikanlah pengertian, dan ajar kami untuk melakukannya, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa Surgawi, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah berkata hamba-Mu, hanyalah kebenaran firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami yang melihat dan mendengar kebenaran firman-Mu dapat diberkati. Dan kami semua yang saat ini juga mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan perhatian kami tertuju pada firman-Mu, dan kami boleh diberkati dan kami boleh diurapi oleh kuasa Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, bagaimana kabarnya? Saya berharap kabarnya baik-baik saja. Untuk itu kembali kita akan membahas kebenaran firman Allah yang terambil dari kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Ayat 22. Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikian tadi pembacaan firman Allah. Ada beberapa yang akan kita bahas bersama-sama. Bapak Ibu, tadi sudah diceritakan bagaimana kisah murid-murid Tuhan Yesus yang berada di atas perahu, di mana Yesus menjumpainya di sana, dan saat itu mereka mengalami angin sakal sehingga perahunya berguncang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kita akan membahas yang pertama, ya, kenapa Yesus mau datang saat murid-muridnya menghadapi masalah di mana gelombang dan angin sakal menerjang perahu mereka. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati dari kisah ini. Memang kelihatannya ceritanya hanya cukup sederhana biasa. Tetapi sebenarnya cerita ini mengandung makna yang luar biasa. Yang pertama, Yesus mau merubah pola pikir murid-murid. Apa yang saya maksud Bapak Ibu? Ya, karena pada dasarnya manusia itu lebih percaya kepada hantu, lebih percaya kepada setan. Jadi kalau di tengah malam mereka berjalan di tempat yang gelap, maka pikirannya yang pertama adalah hantu atau setan. Tidak pernah ada orang yang berpikir bahwa saat dia berjalan di tempat yang gelap, di sana tidak ada hantu, di sana tidak ada setan. Karena saat kita berjalan di saat terang siang hari pun, kita merasakan tidak ada hantu dan tidak ada setan. Mengapa orang selalu berpikir kalau malam itu ada hantu dan setan? Karena hantu dan setan identik dengan kegelapan. Jadi wajarlah kalau manusia itu kalau tengah malam berpikir kalau dia sedang berjalan, yang ditakuti adalah hantu atau setan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang sebenarnya yang lebih ditakuti lagi bukannya hantu dan setan. Bapak Ibu di jalan-jalan seringkali hantu dan setannya sudah berubah menjadi manusia-manusia yang jahat, yang melakukan kejahatan-kejahatan di jalanan, yang melakukan kejahatan-kejahatan di kegelapan. Mereka dikuasai setan. Jadi tidak ada lagi bayangan setan seperti hantu zaman dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Karena sekarang ini hantu-hantu sudah lagi betah di tempat yang gelap. Tapi yang justru yang betah di tempat gelap adalah manusia itu sendiri. Jadi aneh sekarang hantunya sudah pergi ke tempat-tempat yang terang, orangnya pergi ke tempat-tempat yang gelap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama-tama catatan saya adalah Yesus mau merubah pola pikir murid-murid. Karena selama ini murid-murid berpikir bahwa di mana-mana yang ada adalah hantu, tidak ada Tuhan. Makanya pada saat Tuhan menampakkan diri di laut itu, maka mereka semua berteriak, itu hantu. Tidak pernah satupun atau ada dari mereka yang mengatakan bahwa itu Tuhan. Nah inilah yang saya katakan tadi, bahwa manusia berpikir bahwa di tempat kegelapan adanya hantu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita mengajar kepada anak-anak kita yang masih kecil, yang masih belum mengerti apa itu hantu, apa itu setan, apa itu Tuhan. Jangan dijejali dengan perkara-perkara yang sifatnya mistik atau yang berbau hantu atau setan. Kadang-kadang kita mengatakan demikian, tujuannya adalah untuk memberikan efek cerah kepada anak-anak kalau berjalan di tempat yang gelap. Padahal sebenarnya orang tuanya lah yang takut, ya. Sehingga kalau ada tempat gelap suka mengajari anak-anaknya, awas jangan di tempat gelap, nanti ada hantu. Nah inilah yang akhirnya melekat di dalam diri anak itu sampai dewasa. Dan ini pula yang menguasai murid-murid.
Ya, pikiran mereka dikuasai bahwa di tempat gelap itu ada hantu. Sebenarnya tidak demikian, Bapak Ibu. Mungkin juga di antara Bapak Ibu ada yang berpikir demikian. Jadi kalau di tempat gelap takut karena ada hantu. Ya, sekarang ini Bapak Ibu justru hantunya yang takut sama kita. Ya, kenapa? Karena kita berjalan di dalam kebenaran. Seharusnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan takut ya dengan hantu atau setan, karena tidak ada hantu dan setan yang makan manusia. Jadi beranilah mulai hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi manusia itu lebih percaya adanya hantu. Lewat kuburan ada hantu, ya. Lewat tempat yang gelap ada hantu. Lewat di bawah pohon beringin ada hantu. Lewat di bawah pohon bambu yang rindang ada hantu. Kenapa tidak berpikir bahwa di sana ada Tuhan? Nah, mulai sekarang ubahlah pola pikir kita, ya, bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Kadang-kadang pendeta atau hamba-hamba Tuhan mengajarkan, ya, Tuhan itu ada di mana-mana, ya. Tetapi kita kadang-kadang juga tidak memahami bahwa Tuhan itu ada. Kalau Tuhan ada, kenapa kita harus takut dengan hantu? Kenapa kita takut dengan setan? Toh Tuhan yang ada di dalam kita itu lebih besar dari hantu itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mulai hari ini ubahlah pola pikir kita, ya. Jangan lagi takut adanya hantu, ya, takut adanya setan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, ya, manusia lebih percaya hantu mampu melakukan hal-hal yang ajaib daripada Tuhan. Kadang-kadang manusia itu berpikir bahwa hantu atau setan itu lebih mampu daripada kuasa Tuhan. Sehingga orang kadang-kadang dia pergi ke dukun-dukun, pergi ke ahli-ahli nujum, ya, tukang-tukang sihir, tukang peramal, sehingga dia meramalkan nasibnya di sana. Atau dia pergi ke dukun-dukun supaya dia mendapatkan jodoh, supaya dia rezekinya lancar. Bahkan tidak sedikit orang pergi ke Gunung Kawi, ya, atau ke Gunung Salak. Dia semedi di sana, dia berdoa di sana, nemuin kuncen di sana supaya menjadi kaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita tahu di dalam kitab Salomo dikatakan orang kaya dan orang miskin ditentukan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu ditentukan sebagai orang kaya, maka Bapak Ibu akan tetap kaya suatu saat dengan usaha yang Bapak Ibu lakukan. Jadi percayalah, ya, bahwa kuasa Tuhan itu lebih daripada kuasa setan. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Atau ada orang yang kadang-kadang suka pakai opo-opo, ya. Dia meyakini kalau dia pakai opo-opo dia menjadi kuat, dia menjadi gagah, menggunakan kuasa-kuasa gelap. Dia lebih yakin kalau megang jimat-jimat atau opo-opo itu dia menjadi perkasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya katakan sekali lagi, Yesus itu lebih hebat dari opo-opo. Yesus itu lebih kuasa dari kuasa jimat-jimat atau opo-opo yang saya sebutkan tadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mulai hari ini kalau Bapak Ibu masih pegang opo-opo, buanglah, ya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan setan, ya. Kalau kita tahu bahwa kita beserta dengan Tuhan, maka Tuhan pasti menyertai kita dimanapun kita berada. Bahkan Tuhan menghindari kita dari mara bahaya, menghindari kita dari orang-orang yang jahat sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lanjut. Sifat manusia yang paling mendasar, ya, dari cerita yang tadi Bapak Ibu adalah rasa takut, ya. Manusia itu takut apa? Satu, ya, takut salah. Kalau dalam melakukan segala sesuatu kita takut salah,
maka kita tidak akan pernah melakukan sesuatu. Jadi belajarlah melakukan sesuatu. Kalaupun itu gagal, berarti kita harus tetap mencoba sampai berhasil. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengatakan, nanti saya salah, kalau begini salah, begitu salah. Kalau kita belum melakukan apa-apa, kita tidak akan tahu bahwa itu salah. Jadi lakukanlah, jangan takut, ya. Kalau kita melakukan satu pekerjaan, lakukan dengan tekun, ya. Lakukan dengan setia, maka pekerjaan itu akan berhasil. Jadi tidak akan mungkin takut salah. Begitu juga kalau anak-anak sedang sekolah, ya, ujian, menyelesaikan segala sesuatu, jangan takut salah, ya. Toh suatu saat kalaupun salah, masih dapat diperbaiki. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk tidak takut salah. Sebab kalau Bapak Ibu sudah takut salah, maka Bapak Ibu tidak akan mampu melangkah ke langkah berikutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah takut tidak berhasil, ya. Nah, misalnya kita sekolah, kita sudah stres duluan menghadapi ujian, sudah stres duluan, takut nggak berhasil, ya. Kalau kita sudah yakin, kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, yakinlah bahwa kita pasti berhasil. Begitu pula kita kalau kita usaha dengan sungguh-sungguh, yakinlah bahwa usaha yang kita tekuni itu pasti berhasil, ya. Karena kalau kita takut dengan keberhasilan itu sendiri, maka kita tidak akan pernah berhasil. Yang penting adalah kita tuh kulot dalam bekerja, ya. Di samping itu kita juga tetap berdoa kepada Tuhan, ya, sehingga nanti Tuhan yang menentukan yang terbaik buat kita. Ya, kalaupun itu tidak berhasil, mungkin itu rencana Tuhan, kita terima dengan rasa syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Yang berikut adalah takut hidup susah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasa takut yang berikut, takut susah. Kenapa orang itu takut susah? Ya, sebenarnya kesusahan itu pasti ada. Tapi kalau kita mampu mengatasinya, kita mampu memanage diri kita sendiri, maka kita tidak akan mengalami kesusahan yang dikatakan melarat atau benar-benar susah. Kadang-kadang yang salah adalah kita sendiri, ya. Kita sekolah tidak sungguh-sungguh. Waktu kita sekolah belum sampai lulus kita sudah berhenti, maka hidup kita pasti akan menjadi susah. Nah, kalau kita misalnya sekolah dengan baik, ya, sampai mencapai gelar sarjana atau lebih dari itu, tidak mungkin kita akan mengalami kesusahan, karena dengan mudahnya kita akan mendapat pekerjaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang itu takut susah, berarti orang itu tidak mengerti bagaimana dia mampu mengatasi kesusahannya. Jadi belajarlah untuk mengerti bahwa kesusahan itu dapat diatasi. Nah, yang kedua mungkin kalau Bapak Ibu sebagai pegawai, ya nabung, ya sisihkan dari uang tabungan itu. Sehingga di hari depan Bapak Ibu bisa punya rencana-rencana yang baik. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah sedang bekerja, kemudian tidak mengusahakan untuk menabung, hidup boros, makan banyak, jalan-jalan terus, ya habislah uangnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sama seperti seorang anak, ya, yang bungsu yang pergi mengembara. Hanya sekedar untuk menghabiskan hartanya, ya habis. Tetapi kalau dia bekerja lalu dia mau menabung, ya, atau menyimpan sedikit-sedikit, pastilah di kemudian hari akan bertambah banyak dan bisa digunakan untuk keperluan yang sangat penting. Atau kita belanja di mall atau di mana, belilah sesuai dengan keperluan atau kebutuhan. Jangan lihat sana, lihat sini, lalu dibeli yang tidak penting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita akan mampu mengatasi kesusahan itu sendiri. Jadi kesusahan itu dapat diatasi dengan kita memanage diri kita sendiri. Yang berikut, kita takut tidak dihargai orang lain.
Bapak Ibu, untuk kita dapat dihargai orang lain, yang pertama, hargailah orang lain. Ya, kalau kita menghargai orang lain, maka orang lain akan menghargai kita. Ya, kalau kita senyum dengan orang lain, maka orang lain akan senyum sama kita. Begitu pula hal-hal lain, ya, dalam pekerjaan. Kalau kita lihat pekerjaan orang lain sudah dikerjakan, kita hargai, jangan kita hina, ya. Maka kita pun suatu saat kalau melakukan pekerjaan, ya, maka orang lain pun akan menghargai pekerjaan kita. Jadi caranya adalah jangan takut untuk tidak dihargai. Belajarlah mulai menghargai orang lain, maka Bapak Ibu akan dihargai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih banyak lagi masalah takut dalam kehidupan kita. Takut virus corona, ya. Nah, ini yang merebak sekarang ini, sehingga banyak orang yang akhirnya ketakutan, tidak berani untuk ibadah, ya, tidak berani untuk jalan keluar dari rumah. Dia diam di rumah saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengerti bahwa wabah corona itu memang sangat dahsyat terjadinya. Tetapi harus kita tahu juga bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, dan Tuhan kita itu pasti melindungi kita. Asal kita melakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan pemerintah. Lakukan dengan baik, pasti Tuhan memberikan penghindaran dari segala paparan corona yang terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakinlah kuasa Tuhan ada di dalam diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berikut dari kisah soal Petrus tadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat pada saat Petrus menanyakan, apakah engkau itu dia, artinya benarkah itu Yesus, ya. Lalu Yesus berkata, ya ini aku, ya, jangan takut, ya. Nah, maka Petrus dengan beraninya dia katakan, ya, kalau begitu suruh aku datang kepadamu, ya. Maka Yesus berkata, datanglah, silakan datang. Ya, Bapak Ibu, dari cerita ini dapat kita tarik kesimpulan, ya, hal-hal yang sangat luar biasa. Seringkali kita berbicara soal firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu mustahil buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita katakan firman Tuhan itu mustahil bagi kita, maka kita tidak akan pernah mengalami kuasanya. Di sini Petrus diajar pengalaman bersama Tuhan. Kenapa dia bisa berjalan di atas air? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sana saat Yesus berkata datanglah, maka Petrus tidak berpikir lagi. Ya, dia tidak berpikir bahwa dia sedang mau keluar dari perahunya dan berjalan di atas air yang bergelombang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini adalah satu pengalaman yang menarik. Ya, memang tidak semua orang mampu mengalami pengalaman-pengalaman menarik di dalam Tuhan. Kenapa? Karena tidak mempercayai kebenaran firman Allah. Kalau Bapak Ibu mempercayai kebenaran firman Allah dengan sebenar-benarnya, maka Bapak Ibu akan memiliki pengalaman-pengalaman yang menarik. Pengalaman-pengalaman pertolongan Tuhan. Pengalaman-pengalaman mujizat di dalam Tuhan. Ya. Kenapa mujizat bisa terjadi? Kadang-kadang orang berkata, adakan KKR, Yesus itu hebat. Yesus itu luar biasa. Dia Tuhan. Saya juga yakin. Dia Tuhan. Saya juga percaya. Yesus hebat. Tetapi hebat dan kuasa Tuhan itu tidak akan pernah terjadi di dalam hidupmu kalau firman-Nya saudara tidak percayai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembelajaran dari soal Petrus berjalan di atas air hanya satu, bahwa Petrus tidak berpikir bahwa dia akan berjalan di atas air. Tetapi yang dia pikirkan adalah dia percaya dari kata-kata Tuhan Yesus, yaitu firman Allah. Saat firman Allah itu disampaikan, datanglah, maka Petrus tidak berpikir bahwa itu lautan. Tapi dia datang kepada Yesus, sehingga dia mengalami kuasa mujizat yang luar biasa, yang mungkin Bapak Ibu belum pernah mengalami, atau saya pun
tidak pernah mungkin mengalami bisa berjalan di atas air. Tetapi saat itu Petrus mengalami hal yang dahsyat di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin suatu saat kita pun akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Bisa saja tidak sama, ya, tidak sama harus berjalan di atas air, tetapi kita mengalami kuasa yang luar biasa, yang orang lain tidak pernah alami, tetapi kita mengalaminya di dalam Yesus Kristus. Karena pengalaman kuasa dalam Yesus itu beribu-ribu, bahkan berjuta-juta mujizat yang disiapkan bagi orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi di sini dikatakan, ya, catatan saya di sini dikatakan, selama firman Tuhan tidak kita yakini sebagai firman Allah yang hidup dan berkuasa, selama itu pula kita tidak akan mengalami kuasanya. Jadi kalau kita akui bahwa firman itu ada firman Allah, maka kita akan alami kuasa Tuhan. Tetapi selama kita hanya mendengar dan kita hanya pendengar saja dan tidak mau melakukannya, saya katakan tidak akan pernah ada mujizat di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu saat ini sedang sakit, firman Allah dikatakan bilur-bilurnya sudah menyembuhkan, yakinlah itu. Bangkit dari tempat tidurmu, jalan, maka Bapak Ibu akan mampu mengatasi penyakit itu. Karena kuasa Allah mengalir saat Bapak Ibu melangkah dengan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan masalah-masalah lain. Percayalah, kuasa firman Allah itu amat dahsyat kalau kita melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat berikut, ya, catatan saya, untuk masuk pengalaman bersama Tuhan, ya, harus ada keberanian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam kitab Wahyu, yang pertama-tama masuk neraka adalah orang penakut. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan orang yang tidak percaya. Orang tidak percaya itu urutan kedua, ya, tapi orang penakut itu urutan pertama masuk neraka. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu mau mengalami kuasa Tuhan, Bapak Ibu harus memiliki keberanian bertindak. Ya, saya sudah khotbahkan dalam khotbah saya sebelumnya. Saya katakan bahwa orang lumpuh itu, ya, pada saat Tuhan berkata, bangun, bangkit dan berjalanlah, maka pada saat itu dia mendengar firman Allah, dia melakukannya, dan dia bertindak, maka dia bisa bangun, bangkit dan berjalan. Tetapi kalau dia tidak mau bertindak, tidak akan pernah dia bisa berjalan, ya, karena dia hanya dengar, tetapi dia tidak mau bertindak. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kebenaran baru bisa nyata kalau Bapak Ibu bertindak dengan keberanian percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Ayat yang berikut. Ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu teriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang yang percaya, ya. Tetapi percaya yang sama dengan percaya setan tidaklah berarti apa-apa. Karena di dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa setan juga percaya, bahkan gemetar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu percaya sama seperti percaya setan, apalah artinya? Jadi percaya yang sebenarnya adalah bahwa Bapak Ibu harus percaya bahwa Allah itu luar biasa dan dia bisa bekerja di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Petrus ini dia akhirnya tenggelam Bapak Ibu? Karena pada saat itu dia merasakan ada seliwiran angin, ya, ada deru ombak yang dia dengar, sehingga dia tidak lagi fokus ke depan, ya, tetapi dia lihat kiri, dia lihat kanan. Saya yakin Bapak Ibu juga, ya,
Kalau melihat kiri dan kanan, mendengar kiri dan kanan, omongan orang di kiri, omongan orang di kanan, Bapak Ibu tidak fokus kepada Tuhan, maka Bapak Ibu juga akan tenggelam. Belajarlah fokus, ya, sesuai dengan kebenaran firman Allah ini. Tetap percaya apa yang dikatakan firman Allah, ya. Saat kita mengalami sakit, kadang-kadang ada orang berkata, wah, penyakit ini tidak bisa disembuhkan, ya, maka kita akhirnya iman kita jadi goyah. Saya pernah mengalami Bapak Ibu, pada saat saya jatuh dari motor, kaki saya sakit, ya. Teman saya berkata, waduh, kemarin tetangga saya, ya, ada yang jatuh dari motor, kakinya pincang seperti Bapak, ya, dan bengkak juga seperti Bapak. Gak lama kemudian akhirnya dia sakit dan bengkak, kemudian tetanus dan meninggal dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat-kalimat itu membuat kita menjadi lemah. Tetapi saya berkata, ya, saat itu saya berani berkata kepada teman saya, ya, orang lain boleh terjadi seperti itu, tapi saya tidak. Kenapa? Karena saya memiliki keyakinan ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan bimbang dan ragu. Firman Allah ini lebih dari perkataan manusia, lebih dari gosip-gosip yang ada di sekitar kita, lebih dari berita-berita yang ada. Percayalah firman Allah ini, maka Bapak Ibu akan mengalami kuasanya. Demikianlah firman Tuhan, pembahasannya pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mulai meyakini bahwa firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu mengandung kuasa yang luar biasa. Kami tahu Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan, dan Engkau memiliki kuasa yang dahsyat. Tetapi jika kami tidak percaya akan perkataan-Mu Tuhan, maka kuasa-Mu tidak akan mengalir dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami percaya, sehingga teguran-Mu Tuhan pada Petrus, saya orang yang kurang percaya. Hari ini Tuhan, jangan terjadi dalam hidup kami, karena kami percaya akan kebenaran firman-Mu, dan kami pasti mengalami kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada hari ini. Berkati kami semua yang sudah mendengar, melihat kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa firman-Mu Tuhan boleh mengubah hidup kami, mengubah iman kami, mengubah percaya kami, dan pandangan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.